Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah perpajakan. Di sini kami akan memaparkan materi tentang keberatan dan banding. Sebelumnya, anggota dari kelompok 7 terdiri dari Arista Adiningrum, Nafilatul Hikmah, Putri Finanti Ramadhani, Rahmi Yuliandari, dan saya sendiri Regina Mutiarasari. Langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama, yaitu tentang keberatan. Pengertian dari keberatan itu sendiri adalah keberatan merupakan cara yang ditempuh oleh wajib pajak jika merasa kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang berlaku dan dikenakan kepadanya ataupun atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka pemungut pajak atau batch checking tidak memuaskan wajib pajak. Maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan atau banding ke pengadilan pajak. Pengajuan gugatan. Menurut pasal 25 ayat 1 UU KUP, Undang-Undang Ketetapan Umum Perpajakan, keberatan dapat diajukan atas: yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Dan yang terakhir, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Dan gugatan hanya dapat diajukan ke pengadilan pajak. Berdasarkan pasal 25 ayat 1 UU KUP yang berbunyi, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan, atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi dikarenakan kondisi di luar kekuasaannya. Jika lewat 3 bulan, surat keberatan tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat formal, tetapi UU KUP juga memperbolehkan jangka waktu lebih dari 3 bulan jika dalam kondisi di luar kekuasaannya. Kondisi seperti ini yang sering dimanfaatkan oleh wajib pajak. Selanjutnya adalah proses keberatan. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 9 ayat 3 atau ayat 3A mengenai pengatur prasyarat dalam jangka waktu dan jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Diberi waktu sesuai yang tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Yang pertama ada mengajukan keberatan, pasal 25-26 UU KUP. Jika wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap 1. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan atau pengumuman lelang. Kedua, keputusan sesuai ketetapan dalam pasal 25 ayat 1 dalam pasal 26 KUP. Ketiga, keputusan mengabulkan dalam pasal 16 yang berkaitan dengan surat tagihan pajak. Ketentuan dan syarat pengajuan keberatan. Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat. Wajib pajak terdaftar dengan syarat: pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kedua, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong menurut wajib pajak dan disertai alasan-alasan perhitungan yang jelas. Ketiga, satu keberatan harus diajukan untuk 1 jenis pajak dan 1 tahun atau masa pajak. 4. Disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Kelima, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali terjadi keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Keenam, pengajuan keberatan tidak wajib. Keenam, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan proses pelaksanaan penagihan pun tidak merepotkan. Hak wajib pajak dalam keberatan.
Sebelum mengajukan keberatan, wajib pajak berhak untuk pertama, meminta dasar pengenaan pajak, kedua, meminta dasar perhitungan rugi, ketiga, meminta dasar pemotongan dan pemungutan. Pengajuan surat keberatan. Pertama, secara langsung diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP di tempat wajib pajak terdaftar. Kedua, disampaikan melalui kantor pos dan giro dengan pengiriman pos tercatat. Bukti pengiriman melalui pos atau resi merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan. Ketiga, surat keberatan yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, jangka waktu pengajuan keberatan. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Penyelesaian keberatan. Untuk penyelesaian dalam pengajuan keberatan bisa dilakukan dalam 2 cara berikut ini. 1. Pada pasal 26 ayat 1, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. 2. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 1 mengenai aturan tentang pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. Berikutnya permintaan penjelasan atau pemberian keterangan tambahan. 1. Pada pasal 27 yang berbunyi bahwa untuk keperluan pengajuan keberatan wajib pajak dapat meminta penjelasan atau keterangan tambahan kepada Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan. 2. Pada pasal 27 ayat 4A yang berbunyi wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan keberatannya diterbitkan. 2. Keberatan dan banding. Banding merupakan upaya dari pemohon banding untuk menyatakan rasa tidak puasnya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ada hal yang perlu dipahami dan disiasati oleh pemohon banding dan perlu didiskonter oleh aparat pajak. Seringkali pihak yang bersengketa mempermasalahkan jumlah terutang menjadi nol dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Berikutnya syarat pengajuan banding. 1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. 2. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Dan yang ketiga, terhadap satu keputusan diajukan 1 surat banding. Pihak yang mengajukan banding. Yang pertama, banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Yang kedua, apabila dalam proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunnya dalam hal pemohon banding pilot. Yang ketiga, apabila selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, pemohon yang dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima penanggung jawab karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau likuidasi yang dimaksud oleh mereka yang melakukan pemohonan banding tersebut. Tata cara pengajuan banding. Yang pertama, surat banding harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan yang dibanding akan diterima. Yang ketiga, satu surat banding yang diajukan oleh wajib pajak akan mendapatkan 1 keputusan. Yang keempat, banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Yang kelima, dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding. Yang keenam, jumlah pajak yang terutang harus sudah dibayar sebesar 50%. Selanjutnya terdapat gugatan. Gugatan dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan kepada peraturan pemerintah atau PP mengenai yang pertama, pelaksanaan surat paksa.
surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 Undang-Undang KUP. Dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP berbunyi, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat keputusan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, selanjutnya surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan yang terakhir pemotong atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya untuk pasal 26 Undang-Undang KUP yang berbunyi pada ayat 1, yaitu Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan yang diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Yang ketiga, keputusan pembetulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang KUP yang berbunyi pada ayat 1, yaitu atas permohonan wajib pajak atau kurang jabatan, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga yang dalam penerbitnya dapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau terdapat kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan yang terakhir, keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 yang berkaitan dengan SIP. Selanjutnya, jangka waktu pengajuan gugatan. Yang pertama, gugatan terhadap angka 1 diajukan paling lambat 14 hari sejak pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, gugatan terhadap angka 2, 3, dan 4 diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Peninjauan kembali. Apabila pihak yang bersangkutan tidak atau belum puas dengan putusan pengadilan pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak dan hanya dapat diajukan 1 kali alasan-alasan peninjauan kembali. Yang pertama, putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat. Kedua, terdapat bukti tertulis baru penting dan bersifat menentukan. Ketiga, dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Keempat, ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Kelima, putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu peninjauan kembali. 1. Permohonan peninjauan kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tertulis baru. 2. Permohonan peninjauan kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, dan 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim oleh pengadilan pajak. Selanjutnya, imbalan bunga apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya sepanjang utang pajak sebagaimana yang dimaksud dalam SKPKB dan SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan atau putusan banding. Pencabutan banding.
Dalam banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Banding yang akan dicabut dan dihapus dari daftar sengketa harus melewati 2 syarat. Yang pertama, penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Yang kedua, putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Lalu, banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali. Selanjutnya, 12 bulan sejak surat keberatan diterima oleh KPP, maka kantor pajak harus mengeluarkan surat keputusan keberatan atau SK keberatan. Dan dalam jangka waktu 12 bulan tersebut ditetapkan oleh pasal 26 ayat 1 KUP yang berbunyi, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi wajib pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan. Karena itu, jangka waktu 12 bulan adalah jangka waktu paling lama. Sebelum 12 bulan, bisa jadi surat keberatan keluar dan surat keberatan tidak dapat menjadi wajib pajak puas. Lalu masih ada satu kesempatan lagi bagi wajib pajak untuk menguji pendapatnya, yaitu melalui proses banding ke pengadilan pajak. Berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang KUP, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1. Putusan banding. Putusan banding adalah surat terbanding kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon. Putusan banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, serta bukan keputusan tata usaha negara. Dalam sejarah banding, jika dibuatkan persentase, maka putusan sebagian besar akan berpihak ke wajib pajak. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima, sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan. Untuk selama-lamanya adalah 24 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.